فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان وتركني. وقال أيضا من آخر كلامه لا إله إلا الله فقد الجنة. صدق الله العظيم صدق الله الكريم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga kita ini semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih nikmat lagi yang patut kita syukuri kali ini adalah kita diberi Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam. Ini modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada kami di rabbal alamin. Salam serta salawat kita diberikan kepada Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, para ahli bait Rasulullah SAW, serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kelak kita semua akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami masjid yang berdiri di sini Al-Fakir tidak lain hanya memberi peringatan saja agar kita ini, terkhusus pribadi kami, tidak lupa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mati sebelum kalian benar-benar muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kutipan ayat yang saya bacakan tadi bisa memberi penjabaran yang luas kepada kita bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, agar kita ini menjadi manusia. Apa tugas umat yang terbaik agar kita mendapat gelar umat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Tugas kita tidak lain ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan kita semua selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi Allah Subhanahu wa taala, mengutus para nabi, mengutus
kita bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala utus semua kaum yang mendustakan. Karena apa? Karena kita semua disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai manusia, dari kalangan itu dan manusia dan ini beribadahlah kamu kepada Dia. Jadi misi Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatkah kita waktu di alam dulu, bukankah kita semua berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perjanjian kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pengakuan kepada kita. Semua kita di alam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada satu surat itu, apakah aku ini Tuhanmu kata Allah? Tak kala itu kita berjanji kepada Allah, qul bala benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu perjanjian kita pertama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita lahir ke dunia, kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lahir ke dunia ini dengan telanjang, tidak membawa apa-apa, tidak membawa ilmu, tidak membawa harta, tidak membawa kekuatan apa-apa. Tak kala kita masih bayi kepada Allah, apa yang kita bisa hanya menangis, tertawa. Itu pun kita tidak bisa melihat. Apa yang tidak kita banggakan tak kala kita masih kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan begitu lemah. Kita melupakan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita besar, kita diberi ilmu. Mungkin yang memberi ilmu ini adalah ibu kita, bapak kita, atau guru-guru kita, sehingga kita dipintar. Kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita ilmu. Banyak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengaku pintar, mengaku benar sendiri, mengaku merasa hebat, punya gelar tinggi, S1, S2, bahkan gelar dokter sekalipun. Kita mengaku hebat, tapi kita tidak tahu bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta, tak kala kita lahir kita belajar. Tidak ada satu helai benang pun yang kita bawa lahir di dunia ini. Setelah kita mempunyai ilmu, kita dapat pekerjaan, kita mencari rezeki dengan ilmu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan rezeki kita hari ini. Setelah kita kaya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa semua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa harta kita ini dari pendapatan kita, dari perbuatan kita, dari hasil kerja kita. Kita tidak tahu dan lupa bahwa harta kita ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kekuatan kita hari ini. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara. Ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendengar dengan jauh, itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dari jauh, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini kita nafikan
Dengan berubahnya kita, maka Allah utus seorang Rasul untuk mengingatkan kita. Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kaumnya hanya satu perkara, Allah ta'budu illallah, kata Musa. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Apa yang terjadi? Semua umat Nabi Nuh alaihissalam kecuali pengikut-pengikutnya mendustakannya semua. Mana roka illa basarun mislana. Apa kata kaumnya? Wahai Nuh, kamu itu hanya manusia biasa. Kamu itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa mendatangkan udara kepada kami. Kami hanya lihat kamu ini hanya biasa-biasa saja. Ini sudah terjadi, biasa terjadi di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah pada nabi-nabinya, hingga nabi-nabi ini terus istiqomah berdakwah. Para nabi hanya satu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna, apabila kamu bersungguh-sungguh mendakwakan agama Allah, mendakwakan bicara Allah, summa istaqamu dan istiqamah, tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Kamu akan beri ketenangan, tidak akan khawatir dan rasa takut. Kepada apa? Kepada musuhmu, kepada rezekimu, dan semuanya. Inilah kekuatan-kekuatan para nabi, para rasul yang Allah berikan ketenangan hati menghadapi musuh-musuhnya, tidak takut akan rezekinya. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin. Maka di sini semua kita berkumpul saling mengingatkan bahwa kita tujuan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu perkara, kata Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang perkara-perkara iman. Apabila kita ini lalai dari perkara iman ini, maka batallah semua amal kita. Tapi apabila iman kita betul, amal kita salah, ini masih ada pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila iman kita salah, amal kita salah, apalagi kita tidak mau sedekah, apa yang didapatkan Nabi kepada umatnya? Apa yang didapatkan Rasul kepada umatnya? Nabi al-Ghayyim wa yuqimuna as-salat. Berimanlah kamu wahai kaumku. Beriman. Kita ini disuruh beriman kepada yang baik, yang memberi rezeki. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala penyembahan total beribadah, salat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kamu salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berilah kebaikan dan taat bagi kaum muslimin kita. Ada harta, ada kelebihan rezeki. Kaum Yahudi saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedekah 10% dari hartanya. Kita diberi lapangan rezeki hari ini, kenapa kita tidak berani bersedekah? Para ulama hanya menafsirkan dalam harta kita 1 bulan hanya diambil 2,5% saja kan? Ini kita sedekah mengumpulkan harta tahunan baru sedekah. Setelah bulan Ramadan baru sedekah. Hitung-hitungan harta kita 1 tahun sekali. Rezeki yang berlari kita kalau dapat dari diri kita, maka keluarkan di jalan Allah 2,5% saja. Apabila dia mendapat, apabila dia berkali, maka hitungannya setelah dia